Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 84, mungkin dia tidur sambil berjalan. Ningsi tanpa sadar ingin berjuang untuk bebas, tetapi tangannya terkunci dan kakinya ditekan oleh lutut pria itu. Dia tampak seperti sedang memohon untuk itu. Situasi tragis macam apa ini? Mungkin dia masih bermimpi dan belum bangun. Baru setelah Ningsi perlahan kehabisan napas dan hampir kehabisan napas, Lu Tingqiao akhirnya melepaskan bibirnya. Ia bergerak ke bagian leher yang baru saja digigitnya, lalu lidahnya yang panas dan membara itu bergerak maju mundur di atas luka, seolah-olah menenangkannya, tetapi hanya membuat Ningsi semakin ngeri. "Hei, Lu Tingqiao, Lu Tingqiao," Ningsi memanggilnya beberapa kali, tetapi yang lain tampaknya tidak menunjukkan reaksi apapun selain sibuk dengan seluruh tubuhnya. Tidak ada jejak pria yang biasanya menahan diri, dan kehangatan yang biasa ia rasakan. Gigi-gigi tajam itu bergerak mengikuti hasratnya dan meluncur dari leher hingga tulang selangkanya, dan bergerak lebih rendah lagi. Tidak. Kenangan yang selama ini terpendam dalam benaknya tiba-tiba muncul, membanjiri pikirannya. Kenangan itu menyeretnya dan mengancam akan menguburnya seperti rawa yang lengket, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Tepat saat Ningsi mulai berharap dia mati, semua gerakan di tubuhnya terhenti, yang tersisa hanyalah tubuh yang berat dan keras itu menekan tubuhnya tanpa gerakan, seperti gunung. Perasaan tercekik itu perlahan memudar, hanya menyisakan kebingungan kosong di hatinya. Lu Tingqiao. Ningsi mencoba menepuk bahu pria itu, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Setelah menunggu beberapa detik lagi dan melihat bahwa yang lain tidak bergerak sama sekali, Ningsi dengan hati-hati mencoba membalikkannya ke samping dengan gerakan lembut. Dengan meminjam cahaya bulan yang masuk lewat jendela, dia melihat laki-laki itu sedang berbaring dengan tenang di sana dengan mata terpejam, bagaikan raja yang sedang tidur, seolah-olah lelaki mengerikan tadi bukanlah dia. Apa sebenarnya yang terjadi? Jangan bilang dia tidur sambil berjalan. Ningsi bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya hanya penjelasan itu yang cocok. Namun, bukankah cara dia berjalan sambil tidur itu benar-benar baru? Dia datang ke kamarnya di tengah malam dan mulai menggigitnya seperti vampir. Dia bahkan berhasil mengobrol dengannya tadi, seolah-olah dia tidak berjalan sambil tidur. Napas Lu Tingqiao teratur dan dalam, kelihatannya ia tertidur. Ningsi tidak berani membangunkannya, khawatir dia akan menjadi gila lagi. Namun, dia juga tidak merasa aman meninggalkannya di sini seperti ini. Siapa yang bisa dia panggil untuk meminta bantuan di tengah malam seperti ini? Setelah berpikir maju mundur, akhirnya dia memikirkan seseorang. Mengambil teleponnya, dia menelepon Lu Jingli. "Halo, Xiao Qiki. Wah, kamu masih meneleponku larut malam begini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Lu Jingli berteriak sangat keras, seolah-olah dia sedang berteriak di telepon. Ningsi awalnya khawatir bahwa dia akan mengganggunya dengan menelepon larut malam seperti ini. Namun, di seberang sana, suara Lu Jingli begitu bersemangat dan ada banyak suara bising yang terdengar dari latar belakang. Dari suaranya, dia sedang mengadakan pesta. "Lu Jingli, aku ingin bertanya sesuatu padamu." Tanya saja. "Kakakmu. Ada apa? Ada apa dengan saudaraku? Apakah orang ini seorang pengulang? Mengapa dia harus mengatakan semuanya dua kali?" Ningsi terdiam sejenak sebelum bertanya dengan cemas, "Apakah saudaramu tidur sambil berjalan?" Saat berbicara di telepon, Ningsi tidak menyadari bahwa pria yang berbaring tegap di sisinya menegang tanpa terasa setelah dia menanyakan pertanyaan itu. Dia baru saja memikirkan ide ini saat itu juga untuk keluar dari situasi yang canggung. Dia tidak menyangka bahwa Ningsi benar-benar akan menelepon Lu Jingli. Bagaimana jika orang bodoh itu membocorkan rencananya? Kalau begitu, yang harus dia lakukan hanyalah mematahkan kakinya.